ingin memahami agama, ingin memahami materi. Jadi tidak boleh bagi kita ketika kita berkata kepada guru kita, kemudian kita berkata yakni sesuatu yang bernada mendebat. Mengapa demikian? Karena yang pertama itu tidak sesuai dengan adab. Ya, adab kepada guru itu memiliki adab tersendiri. Tidak boleh bagi kita untuk mendebati orang yang berilmu. Jadi itu alasan yang pertama. Karena itu tidak sesuai dengan adab yang syar'i, adab yang tinggi, adab yang seharusnya kepada seorang guru. Alasan yang kedua adalah karena ketika seseorang itu tidak memiliki adab kepada seorang yang berilmu, maka dia akan terhalangi dari ilmu dari orang tersebut. Ya, ketika seseorang itu tidak memiliki adab ketika bertanya, ketika bermuamalah, ketika berinteraksi dengan seorang guru, dengan seorang berilmu, apalagi itu gurunya sendiri, maka dia akan terhalangi dari ilmu dari syekh tersebut atau gurunya tersebut. Dan ini telah terjadi di sepanjang zaman. Contohnya misalkan bagaimana Abu Salamah yang mendapatkan posisi sebagai qadhi di Madinah pada saat itu, sekitar tahun berapa? 48 Hijriah, Abu Salamah. Pada suatu hari, kana Abu Salamah yumari Abdullah bin Abbas, fahurima min ilmi Ibn Abbas kathiran. Fahurima kathiran min ilmi Ibn Abbas. Maka pada suatu hari Abu Salamah itu mendebati Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang suatu masalah, maka konsekuensinya ternyata ya Abu Salamah terhalangi dari banyak sekali dari ilmunya Abdullah bin Abbas. Ya, mengapa demikian? Karena ya dua alasan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ilmu kepada orang yang tidak yakni memiliki adab yang baik ketika menuntut ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridha memberikan ilmu atau memberikan keberkahan ilmu kepada orang yang niatnya tidak lurus. Allah Subhanahu wa taala menjaga din ini, di antara bentuknya adalah Allah hanya ridha memberikan ilmu agama ini dipikul oleh orang-orang yang berusaha meluruskan hatinya dan memiliki adab yang baik. Dan itulah konsekuensi yang terjadi pada Abu Salamah. Banyak dari ilmunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tidak bisa dipahami, tidak bisa dicerna oleh Abu Salamah. Akibat apa? Akibat karena Abu Salamah yumari Abdullah bin Abbas. Ya, pada suatu hari Abu Salamah mendebati Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Itulah mengapa banyak sekali wasiat dari para ulama. Mereka mewasiatkan untuk meluruskan adab, untuk memperbaiki adab. Bahkan sampai-sampai perkataan Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, kadal adabu ayyakuna thulutsail ilm. Hampir-hampir adab itu setara dengan 2/3 ilmu. Kadal adabu ayyakuna thulutsail ilm. Hampir-hampir adab itu setara dengan 2/3 ilmu. Yakni sebagian besar ilmu itu adalah adab. Demikian pula perkataan Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, kalau tidak salah ada juga di kitab ini, di beberapa bab sebelumnya kalau tidak salah ya, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal ilm. Kita terhadap adab yang sedikit itu jauh lebih kita butuhkan daripada kita terhadap ilmu yang banyak. Yani kita mendapatkan adab yang sedikit itu lebih bermanfaat daripada
kita mendapatkan ilmu yang banyak. Kenapa demikian? Mahal sekali ketika seseorang itu bisa mendapatkan pelajaran adab, walaupun itu sedikit. Adapun ilmu bisa dipelajari, insya Allah, bisa diusahakan. Bahkan para ulama dulu berkata, mayoritas waktu mereka adalah untuk memperbaiki adab. Adapun ilmu dipelajari cuma 4 tahun, 5 tahun. Selesai semua, satu komplit, akidah, fikih, usul fikih, nahwu, sorof, semuanya bisa 4 tahun, 5 tahun kalau ya sangat intensif. Adapun adab, maka itu yang menjadi ya mayoritas, yakni yang mereka pelajari dari para masyayikh mereka. Termasuk adab di sini adalah adab bagaimana seharusnya seorang penuntut ilmu. Ya, bagaimana seharusnya seorang penuntut ilmu? Apakah penuntut ilmu baru paham sedikit kemudian petantang petenteng? Apakah penuntut ilmu baru paham sedikit sudah merasa seperti Syekhul Islam? Apakah penuntut ilmu baru paham sedikit ilmu sudah ingin mendebati semua orang? Kalau masih demikian, maka itu berarti dia belum paham adab. Nah, ini yang dimaksud oleh para ulama, yakni mereka mempelajari adab yang sedikit itu jauh lebih berharga, jauh mereka yakni merasakan manfaatnya daripada mempelajari banyak ilmu. Kenapa? Mempelajari banyak ilmu mudah insya Allah. Ya, tinggal fokus, hafalkan, pahami. Kalau nggak paham tanya, murojaah, insya Allah bisa. Akan tapi masalah adab itu jauh lebih susah. Karena itu adalah kebiasaan. Karena itu adalah yakni kita harus menyadari, oh ternyata ada sesuatu dari adab mana yang salah ternyata, begitu ya. Maka berapa banyak penuntut ilmu yang merasa dia baik-baik saja, tidak ada masalah, akan tapi ternyata banyak catatan dalam masalah adabnya. Ini PR, apalagi di zaman ini. Apalagi di zaman ini, di mana berinteraksi langsung dengan para masyayikh, berinteraksi langsung dengan para asatidzah, berinteraksi langsung dengan orang berilmu, itu menjadi yakni hal yang langka di zaman ini. Lebih mudah berinteraksi dengan orang berilmu di sosial media, betul tidak? Daripada bertemu langsung. Apalagi kalau ngajinya itu cuma yakni sedikit-sedikit. Ngajinya ya tidak serius seperti seorang penuntut ilmu, begitu ya. Yang semestinya ngajinya cuma di kajian-kajian tematik misalkan. Maka tentunya lebih susah bagi dia untuk berinteraksi dengan seorang berilmu. Ya kecuali kalau kebetulan Masya Allah beliau tetangganya ustaz, gitu ya, Masya Allah. Baik, ini adalah maslahat yang besar. Akan tapi kita lihat di sini, ini menunjukkan apa? Menunjukkan masalah adab itu sangat penting. Menunjukkan masalah adab itu sangat penting. Dan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah beliau berkata bahwa kana ar-rajulu yatlubul ilma fala yalbath ayyara dzalika fi takhasyu'ihi wa haddihi wa lisanihi wa yadihi. Seseorang ketika menuntut ilmu, ini di zamannya Al-Hasan Al-Basri, seseorang ketika menuntut ilmu, maka tidak perlu butuh waktu lama, ilmunya tersebut akan terlihat di dirinya, di kekhusyuannya, di tingkah lakunya, fi haddi, di lisannya, di tangannya, di gerak-geriknya, di adabnya, di akhlaknya. Itu seorang penuntut ilmu di zaman Al-Hasan Al-Basri. Adapun di zaman ini kata para ulama, seseorang menuntut ilmu di zaman ini, dia menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis, mempelajari nahwu sorof, baca kitab dan seterusnya, belajar akidah, belajar fikih. Akan tetapi tingkahnya masih sama seperti misalkan orang awam atau bahkan orang fasik. Na'udzubillah min dzalik. Ya, maka ini adalah PR kita bersama. Ya, tentunya ketika kita berkata seperti ini, tidak boleh kita menunjuk orang lain. Jadi kita harus introspeksi diri kita sendiri. Itu mengapa di sini penulis mengkhususkan pembahasan tentang bagaimana cara
berucap yang baik kepada guru kita. Beliau berkata, hendaknya penuntut ilmu jangan berkata 5. Jangan berkata 5, jangan berkata kenapa? Yani kenapa dalam artian maksudnya yang itu bernada mendebat. Atau berkata la nusallim. Anda tidak terima dengan penjelasan ini ya Syekh. Begitu ya. Bernada mendebat. Kalaupun dia mau tafaqquh, kalaupun dia bukan bernada mendebat tapi bernada ingin memahami ilmu, memang ingin memahami ilmu, maka jangan gunakan kata-kata seperti ini. Anda tidak terima. Yang ini siapa antum? Kalau antum tidak terima, ya sudah antum yang ngajar di sini. Gitu ya. Gunakan kata-kata yang lebih baik. Ya. Afwan Syekh, afwan Ustaz, bagaimana kalau begini? Begitu ya. Jadi itu adalah kata-kata alternatif, kata-kata yang jauh lebih baik. Wala man naqala hadza. Jangan kemudian kita katakan siapa yang menukil ini, gitu ya, dengan bernada mendebat. Tapi kalau bernada ingin meminta pemahaman, maka gunakan kata-kata yang sopan. Afwan Ustaz, ini sumbernya dari mana? Gitu ya. Diawali dengan afwan atau ya doakan dulu, yakni hafizakallah ya Ustaz, Anda ingin tahu sumbernya dari mana, supaya Anda nanti mau pelajari lebih lanjut. Kalau gitu kan enak, betul tidak? Daripada ustadznya berkata sesuatu, menukil perkataan, kemudian berkata siapa yang nukil ini? Gitu ya. Berbeda. Siapa yang nukil ini Ustaz? Yakni ada kesan mendebati di situ. Wala aina maudhi'uh. Jangan juga berkata di mana tempat atau di mana sumbernya. Ya, ini maksudnya dengan nada mendebat ya. Wa shibhu dzalik, dan kata-kata yang semisal itu. Fa in arada istifadatahu talattafa fil wusuli ila dzalik. Kalau penuntut ilmu tersebut ingin mengambil faidah, ingin menanyakan suatu faidah kepada syekhnya atau ustadznya, maka hendaknya dia ya melakukan sesuatu yang lemah lembut, ya, penuh adab kepada ustadznya tersebut. Thumma huwa fi majlisin akhar aula ala sabilil istifadah. Lebih bagus lagi kalau nanyanya di majelis yang lain. Jadi jangan pas saat itu, khawatir ada terkesan mendebat. Tapi kalau di majelis lain sudah lebih tenang, kita bisa tanya, "Afwan Ustaz, yang waktu itu antum tanyakan waktu itu, kira-kira sumbernya di mana?" Gitu ya. Wa an ba'dis salaf man qala li syaikhihi lima lam yuflih abadan. Sebagian ulama generasi terdahulu berkata, barang siapa yang berkata kepada syekhnya 5, mengapa? Maka dia tidak akan sukses selamanya. Maksudnya adalah berkata mengapa tersebut, menanyakan mengapa tersebut dalam konteks ingin mendebati. Lam yuflih abadan. Dia tidak akan sukses selamanya. Dan itu yang tadi seperti kita sebutkan telah terjadi di dalam sejarah, ya, disebutkan dalam suatu riwayat Abu Salamah, karena Abu Salamah yuwari Abdullah bin Abbas fahurima katsiran min ilmi Ibn Abbas. Abu Salamah pernah mendebati Abdullah bin Abbas sehingga terhalangi dari Abu Salamah banyak sekali ilmunya Abdullah bin Abbas. Wa idza dzakara syaikhu syai'an fala yaqul hakadza qultu. Kalau syekh tersebut atau ustadz tersebut atau gurunya tersebut mengatakan sesuatu, maka jangan berkata, penuntut ilmu jangan berkata hakadza qultu, itu yang Anda bicarakan tadi Ustaz. Gitu ya. Au khatara li, itu yang tampak di benak Anda tadi Ustaz. Au sami'tu, itu yang Anda pernah dengar Ustaz. Au hakadza qala fulan, Anda pernah dengar fulan berkata sedemikian Ustaz. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah yang paling utama, lebih baik kita diam saja daripada kita berusaha menampakkan diri bahwa kita telah mengetahui penjelasan yang dijelaskan oleh guru kita tersebut. Kenapa demikian? Karena ada dua kemungkinan. Yang pertama, syekh tersebut atau ustadz tersebut ketika mendapati muridnya sudah tahu, padahal tahunya cuma sebagian itu, maka beliau akan merasa, oh ya sudah, murid Anda sudah tahu, khalas, kita kasih penjelasan yang sedikit aja, masih banyak materi berikutnya, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Sehingga apa? Dia tidak akan mendapatkan penjelasan yang komprehensif. Ya,
Dan kapan lagi akan mendapatkan atau kapan lagi kesempatan untuk menanyakan tema itu? Bisa jadi masih tahun depan, ya. Bisa jadi materi tema itu sudah akan dilewati dan bahkan nggak akan dibahas lagi, begitu ya. Jadi itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah ketika syekhnya atau ustadznya merasa didebati. Kalau merasa didebati, khalas, dia akan ditinggalkan oleh syekhnya atau ustadznya tersebut. Tentunya seorang syekh atau seorang ustadz akan menghindari perdebatan ketika mengajar, akan menghindari murid yang suka berdebat, itu intinya. Karena ini kurang adab, ya, maka akan di skip, ya, maka akan diloncati. Khalas, kita bahas tema lain. Baik, sebagaimana banyak terjadi di majelisnya para ulama. Ketika sudah ada penanya yang bernada mendebat, maka ya cuma didoakan saja. Jazakallahu khairan, barakallahu fi, barakallahu fi. Enggak dijawab sama sekali. Kelas, lanjut. Begitu. Ya, karena enggak ada faedah. Mau jawab apa pasti didebati lagi. Kelas, lebih baik didoakan saja. Ya. Maka itu dua kemungkinan yang terjadi. Sehingga walaupun kita sudah tahu sebenarnya penjelasan tersebut, ya enggak perlu kita katakan hakadha qultu. Anda sudah mengatakannya tadi Ustaz, mungkin antum nggak dengar, atau Anda sebenarnya sudah tahu, sudah ada di benak Anda sebenarnya, atau Anda pernah dengar itu, dan seterusnya dan seterusnya. Illa ya'lama itharu syekhi dzalik, kecuali kalau penuntut ilmu tersebut mengetahui bahwa syekhnya suka dengan hal itu. Dalam momen tertentu, misalkan syekhnya atau ustadznya ingin menguji pemahaman muridnya, sehingga kalau nggak ada yang jawab malah sedih, betul tidak? Nah, ini sudah kita ajarin lama sekali, tapi kok kayaknya diam semua gitu ya. Ini nggak ada hasil berarti dari dulu ngajarnya. Nah, tapi ketika banyak dari muridnya yang menjawab, ya, apalagi kemudian setelah dijelaskan oleh syekh, oh ya Ustaz, anak ingat waktu itu begini. Syekhnya atau ustadznya akan senang karena ya ini merasa bahwa murid-muridnya memahami materi yang telah beliau sampaikan. Wa hakadha, jadi dengan kata lain, sebelum lanjut, dengan kata lain, lebih baik kita ya memposisikan diri kita di hadapan guru kita seperti orang yang tidak tahu, padahal sebenarnya kita sudah tahu, daripada kita ya mengatakan kita sudah tahu. Kenapa? Karena kemungkinan kita cuma baru tahu setengah atau sebagian saja. Ya, sehingga kalau kita sudah terburu mengesankan kepada guru kita, Anda sudah tahu tema itu atau topik ini, maka guru kita tersebut tidak akan menjelaskan panjang lebar. Wa hakadza la yaqul qala fulan khilaf hadza. Demikian pula tidak boleh seorang menuntut ilmu itu berkata, fulan berkata berbeda seperti ini. Fulan berkata, yakni fulan telah menyebutkan pendapat yang berbeda dengan yang antum katakan barusan. Nah, atau misalkan, Ustaz, tapi Ustaz fulan berkata demikian. Nah, ini juga tidak boleh. Ya, tidak boleh. Aw rawa fulanun khilafahu, atau fulan berkata yang berbeda dengan yang seperti ini. Aw hadza ghairu sahih wa nahwu dzalik, atau berkata ini enggak sahih, ini enggak benar. Begitu ya. Yakni dengan nada ingin mendebati. Tetapi kalau ingin yakni istifadah, ingin mengambil faidah, mengambil ilmu, maka kalau kita mengetahui bahwa ada syekh fulan atau ustadz fulan yang memilih pendapat yang berbeda misalkan, atau kita mendapatkan penjelasan yang berbeda dari syekh fulan atau ustadz fulan, lebih baik kita cukup sebutkan pendapatnya tanpa menyebutkan nama syekh fulan atau ustadz fulan tersebut. Ya, kenapa? Karena ini penting dalam rangka untuk menutup celah terjadinya gesekan antara para masyayikh atau para asatidzah. Ini namanya ngadu pendapat. Betul? Ya, jadi tidak boleh. Demikian pula ketika berkata ini enggak sahih Ustaz, ini enggak benar Ustaz. Nah, itu jangan dalam rangka mendebat, tapi hendaknya dalam konteks bertanya. Ketika kita udah yakin ini enggak benar, kita sebaiknya bertanya, Ustaz, bukankah? Nah, gitu ya. Atau Ustaz, apa pendapat antum dengan nukilan atau dengan pendapatnya Ibnul Qayyim di kitab beliau menyebutkan pendapat ini. Nah, itu berbeda dengan pendapat Ustaz ya, begitu ya. Jadi dalam rangka bertanya,
dengan nada bertanya, bukan kemudian Ustaz ini nggak benar, Anda pernah baca perkataannya Ibnu Qayyim gitu ya. Ini kurang beradab. Ya, lebih baik dalam konteks bertanya. Baik. Wa idza asarra syaihu ala qaulin aw dalilin wa lam yadhhar lahu aw ala khilafi sawabin sahwan fala yughayyiru wajhahu aw ainai aw yushiru ila ghairihi kal munkiri lima qala. Ketika syekhnya tersebut atau ustadznya tersebut bersikukuh terhadap suatu pendapat atau suatu dalil yang itu tidak tepat atau tidak sesuai dengan shawab, tidak sesuai dengan kebenaran, yakni syekhnya sedang tergelincir, ini berarti ustadznya tergelincir sahwan karena lupa, karena tergelincir yakni lupa gitu ya, lupa nyebut dalil, lupa nyebut ayatnya, lupa, terkadang kita menyebut lafaz ayat berbeda begitu ya, atau hadisnya salah lafaz atau salah sumber, atau pendapatnya bahkan salah, harusnya haram jadi halal, harus halal jadi haram gitu ya. Ketika syekh atau ustadz tersebut tergelincir, maka penuntut ilmu tersebut fala yughayyiru wajhahu, jangan mengubah wajahnya, jangan mengubah kedua matanya, atau yushiru ila ghairihi kal munkir lima qala, atau menunjuk kepada, memberikan isyarat kepada teman di sebelahnya untuk mengingkari syekhnya atau ustadznya tersebut. Seperti misalkan ketika syekhnya atau ustadznya menyebutkan suatu pendapat atau dalil yang salah gitu misalkan, kemudian kita ke teman kita gitu ya misalkan, sakituna, Anda belajar satu kosakata bahasa Sunda, sakituna, tapi tepangkeun apa, wasta abdi mana rizki, wasta abdi andi, abdi linggih di Cigadu, bener ya? Bener ya? Baik. Perkembangan insyaallah 2024 lancar bahasa Sunda insyaallah. Nah, tekad ya. Baik. Nanti kita juga berusaha ingin menelaah dan meneliti bahasa Sunda. Baik. Nah. Baik, tepangkan apa maknanya lupa. Perkenalkan, betul. Wasta bener wasta. Wasta itu nama. Nah, betul. Afwan. Wa illam yakun, harus sering murojaah. Harus sering murojaah. Itu baru diajarin sama santriana Rizki, mana enggak ada. Kapan ya? Kemarin malam ya. Ya, nah, baik. Bal ya'khudhuhu bi bishrin zahir, akan tetapi hendaknya penuntut ilmu tersebut bersikap ya dengan bi bishrin zahir, menampakkan yakni wajah yang cerah, wajah yang sumringah, bukan kemudian wajah yang mencela atau wajah yang mengejek atau menyindir tadi. Wa illam yakun asy-syaikhu musiban li ghaflatin aw sahwin aw qusurin nadharin fi tilkal hal fa innal ismah fil bashari lil anbiya sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika memang syekh atau ustadz tersebut memang tergelincir dalam momen tersebut karena ghaflah, teledor, lalai atau lupa, atau kusuri nadharin, atau yakni beliau berpikirnya pada saat itu yakni kurang komprehensif mungkin begitu ya pada saat tersebut, yaitu memang yang namanya maksum itu hanya bagi para nabi. Jadi tidak ada yang selamat dari ketergelinciran selain para nabi. Ya, tidak ada yang selamat. Wal yatahaffaz min mukhatabati syekh bima ya'taduhu ba'dun nasi fi kalamihi wa la yaliku khitabuhu bihi. Dan hendaknya menuntut ilmu itu jangan mengatakan sesuatu yang itu banyak diucapkan oleh manusia sesama, yakni orang awam kepada sesama orang awam, atau sesama pertemanan begitu ya, yang tidak pantas untuk pengajar, tidak pantas kepada orang yang berilmu. Seperti misalkan berkata aisbik fahimta, ya, yakni paham nggak antum gitu ya. Coba bayangkan bicara ke syekh atau ke ustaz, antum paham tidak? Sami'ta, antum dengar tidak? Ini lebih pantas kalau dari guru ke murid begitu ya, bukan dari murid ke guru. Wa tadri, antum tahu tidak? Ya insan, wahai manusia gitu. Haji,
Ya, atau wanahwi dzalik, atau yang semacamnya. Kalau di bahasa kita mungkin di zaman milenial ini mungkin bro, ya hendaknya jangan. Ya, ini menggunakan kata bro. Tidak boleh menggunakan kata-kata yang itu kepada sesama pertemanan. Ya, itu pantasnya hanya kepada sesama pertemanan kita ucapkan kepada syekh atau ustadz. Tidak pantas. Apalagi kita mengucapkan kata-kata bahasa-bahasa tongkrongan atau bahasa-bahasa sesama pertemanan ketika kita mensifati Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Asyik, Maha keren. Yani tidak pantas kepada Allah Subhanahu wa taala demikian. Betul? Ya, gimana? Ya, ini mensifati Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan Allah Maha Asyik, apalagi Maha keren, apalagi. Ya itulah. Ya, insyaallah antum paham maksudnya. Tidak pantas untuk menyebutkan demikian. Baik. Wa kadzalika la yahki lahu ma khutiba bihi ghairuhu mimma la yaliku khitabu syekh bihi wa in kana hakiyan. Demikian pula hendaknya penuntut ilmu tersebut tidak menukil sesuatu yang itu tidak pantas kalau itu diucapkan di hadapan syekh atau ustaz. Wa in kana hakiyan, walaupun hanya dalam konteks menukil. Misalkan qala fulan li fulan anta qalilul bir wa ma indaka khairun wa shibhu dzalik. Misalkan ketika ada seorang murid, dia cuma cerita bahwa fulan berkata kepada fulan yang lain. Ini cerita kepada syekh atau kepada ustaz tersebut. Fulan berkata kepada fulan yang lain, anta qalilul bir, antum ya kebaikannya sedikit. Wa ma indaka khairun, antum kebaikannya sedikit. Perkataan seperti ini hendaknya kita menggunakan kinayah, menggunakan kalimat yang lebih bagus. Bal yaqulu idza arada al-hikayah ma jaratil 'ada bil kinayah bihi. Hendaknya ketika dia mau menukil perkataan seperti itu, ini kan berarti perkataan dalam konteks mencela, betul tidak? Yani antum kebaikannya sedikit atau tidak ada kebaikan pada antum. Ini kan kalimat nukilan sebenarnya. Ini kalimat yang diucapkan fulan kepada fulan. Tetapi ketika menggunakan kalimat ini, walaupun menukil saja, kita cerita kepada syekh kita atau ustadz kita, kalau ada orang lewat gak mendengar perkataan kita sebelumnya, dia akan berpikir bahwa kita berkata kepada syekh atau ustadz kita tersebut, berkata apa? Antum tidak ada kebaikan. Betul? Antum kurang atau tidak memiliki kebaikan sama sekali. Jadi ini hendaknya dihindari. Maka hendaknya dia berkata, misla qala fulanun li fulanin al-'abd adu qalilul bir wa ma indal ba'id khairun. Syibu dzalik. Jadi hendaknya murid tersebut berkata, fulan berkata kepada fulan yang lain, orang yang kedua tadi tidak punya kebaikan sama sekali. Orang yang kedua tadi ya gak ada kebaikan sama sekali. Nah, jadi atau bahkan sebut fulan saja. Ya, jangan sebut namanya tentunya, tapi lebih baik jangan sebut nama, akan tapi sebut misalkan fulan, ya, sebut kata fulan begitu ya. Itu lebih baik daripada kita menukil menggunakan kata antum atau engkau atau kamu atau ya, sehingga walaupun memang itu perkataan yang diucapkan oleh fulan kepada fulan yang lain tadi, fulan kepada alan, dia memang mengatakan kata kamu misalkan gitu ya, nggak ada kebaikan padamu. Tapi kita ketika menukilnya, menceritakannya kepada syekh atau ustaz, hendaknya mengubah redaksinya sedikit, tetapi maknanya jangan sampai berubah, ya, supaya itu menjadi kalimat yang lebih baik. Taib. Ini berapa menit lagi? Kira-kira? Selanjutnya insyaallah. Wa yatahaffadhu min mufaja'ati syekh bi surati raddin alaih. Dan hendaknya penuntut ilmu itu berhati-hati agar tidak mengagetkan syekh dengan sesuatu yang itu bernada membantah. Fa innahu yaqa'u mimman la yusinul adab minan nasi katsira. Ini banyak terjadi pada orang-orang yang tidak memiliki adab yang baik. Contohnya misalkan ayyaqula lahu syaikhu, misalkan syekhnya tersebut berkata kepada murid tadi, anta qulta kadza, antum tadi berkata demikian. Fayaqul, kemudian muridnya tersebut berkata, maqultu kadza, anda tidak berkata demikian, begitu ya. Ini ada nada mendebat, ada terkesan, yakni ada terkesan perdebatan, begitu ya. Hendaknya ini dihindari, walaupun cuma seperti ini.
Ya. Aw yaqulu lahu syekh, atau ketika syekh tersebut berkata, muraduka fi su'alika kadza. Maksud antum di pertanyaan antum ini adalah ini. Aw khatara laka kadza, atau yang antum pikirkan pasti ini. Fa yaqulu la. Kemudian murid tersebut langsung berkata, langsung pada saat itu berkata, tidak. Atau berkata, ma hadza muradi, itu bukan maksud ana. Atau berkata, ma khatara li hadza, itu bukan yang ada di benak ana. Atau perkataan-perkataan yang semisal. Hendaknya ini dihindari. Bal tariquhu ayyatalattafa bil mukasarah anir raddi anis syekh. Hendaknya metode yang dia gunakan adalah dia itu mengucapkannya dengan, yakni dengan lembut. Jangan dalam konteks membantah, akan tapi misalkan berkata, misalkan ketika syekhnya berkata, maksud antum di soal antum ini, di pertanyaan antum ini demikian. Ya, dengarkan dulu jawaban syekh. Pertama, karena itu ilmu. Betul tidak? Walaupun itu bukan yang kita maksudkan, tapi ala kulli hal, kalau misalkan pertanyaan itu ya ini beneran nanti terpikirkan oleh kita dengarkan jawaban syekh. Kita akan dapat ilmu. Betul tidak? Ketika memang itu bukan pertanyaan kita, ketika memang itu bukan yang ada di benak kita tanya lagi nanti. Afwan Ustaz, kalau kasusnya begini gimana? Kan tadi antum sudah jawab begini. Kalau kasusnya gini gimana? Ini sebenarnya inilah yang kita tanyakan dari tadi, gitu ya. Khalas. Itu lebih baik. Ya, enggak perlu kita katakan sebenarnya maksud ana dari tadi itu yang ini, bukan. Enggak perlu kalau enggak ada kepentingan. Kecuali kalau itu bisa menimbulkan suudzon. Misalkan yang kita enggak bermaksud demikian tapi syekh kita, ustadz kita bermaksud yang lain. Itu kalau gak diklarifikasi bisa khawatir suudzon, baik dari guru kita atau jamaah. Yang kita klarifikasi nanti setelah kita dengarkan dulu ilmu untuk pertanyaan yang ini, gimana penjelasannya. Baru kita nanti, Ahwan Ustaz, sebenarnya Anda maksudnya tadi begini. Bagaimana jawabannya kalau begini? Bagaimana ilmunya kalau begini? Gitu ya. Lebih baik daripada pada saat itu langsung kita potong ustadz kita nggak dapat ilmu terhadap pertanyaan yang itu, gitu ya. Jangan langsung dipotong. Kita dengarkan dulu. Kalau memang itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita tanyakan awalnya, kita tanya lagi. Halas. Ya. Wa kadzalika idza istafhamahu syaikhu istihama takririn wa jazmin. Demikian pula ketika syekh tersebut bertanya pertanyaan yang itu ingin meng-cross check begitu ya. Kaqaulihi alam taqul kadza, bukankah engkau berkata demikian? Awalaisa muraduka kadza, bukankah yang antum maksudkan demikian? Fala yubadiru birraddi alaihi biqaulila. Maka jangan buru-buru langsung berkata bukan itu maksudnya. Karena kalau langsung terburu-buru demikian, tadi kita katakan kita nggak dapat ilmu kalau pertanyaannya demikian. Betul tidak? Au bahwa muradi, jangan langsung terburu-buru berkata itu bukan maksud Anda, Ustaz. Bal yaskut, akan tapi hendaknya dia diam dulu. Au yuwarri adzalika bi kalamin latifin yufhimu syaikha qasdahu minhu. Atau mengatakan dengan kalimat yang baik bahwa itu bukan maksud dia sebenarnya. Tapi hendaknya ini setelah kita dengarkan jawaban dari syekh terhadap pertanyaan yang beliau pikirkan tadi, gitu ya. Fa in lam yakun buddun min tahriri qasdihi wa qawlihi falyaqul fa ana al-an aqulu kadza. Kalau tidak boleh tidak, yakni kita beneran ingin tahu jawaban dari pertanyaan kita yang awal. Kita ingin tahu bagaimana fatwanya atau bagaimana ilmunya. Maka nanti setelah kita dengarkan jawaban saya terhadap pertanyaan yang pertama, kita berkata kepada beliau, Ustaz atau Syekh, sekarang Anda pengen nanya kasusnya kalau begini. Begitu, itu yang tadi Anda katakan. Ya, au a'udu ila qasdi kadza wa yu'idu kalama. Atau hendaknya murid tersebut berkata, Anda yakni apa namanya? Enggak jadi. Anda enggak jadi menanyakan itu Ustaz sebenarnya. Bagaimana kalau misalkan Anda bertanya demikian, gitu ya. Misalkan demikian. Wala yaqul alladzi qultuhu au alladzi qasadtuhu litadammanihi radda alai. Jangan berkata sebenarnya yang Anda maksudkan adalah demikian. Ya, jadi maksudnya adalah untuk mudahnya ini dalam rangka agar kita tetap mendapatkan ilmu dengan pertanyaan yang dipikirkan oleh syekh tersebut, walaupun itu bukan maksud kita sebenarnya. Baik. Mungkin azan dulu sebentar, baru kemudian kita lanjut sebentar untuk sedikit materi, satu paragraf lagi kemudian pertanyaan. Insyaallah. Baik. Kita lanjutkan sedikit insyaallah. Penulis berkata, wa kadzalika yanbaghi
ayaqula fi mawdi'i lima wala nusallimu fa in qila lana kadza aw fa in munina kadzalik aw fa in su'ilna an kadza aw fa in urida kadza wa shibhu dzalik. Maka hendaknya seorang menuntut ilmu daripada dia berkata mengapa atau la nusallim, kita tidak menerima ini syekh atau ustaz, hendaknya dia ganti dengan perkataan misalkan fa in qila lana kadza. Bagaimana kalau ada yang berkata kepada kita demikian ustaz, gimana jawabannya kira-kira? Begitu ya. Fa in munina dzalik. Kalau misalkan itu tidak sesuai ya, atau kalau itu misalkan hendaknya tidak dilakukan, bagaimana ustaz? Fa in su'ilna an kadza. Kalau kita ditanya tentang ini gimana jawabannya ustaz? Fa in urida kadza. Kalau ada orang yang berkata kepada kita demikian, maka bagaimana penjelasannya? Jadi kita gunakan kata-kata yang lebih halus gitu ya, sehingga syekh kita atau ustadz kita tersebut yakni tidak merasa didebati, tidak merasa diburu atau dikejar gitu ya penjelasannya. Liyakuna mustafhiman lil jawabi sa'ilan lahu bi husni adabin wa lutfi ibaratin. Supaya ya penuntut ilmu tersebut itu bisa memahami jawabannya, bisa mendapatkan jawabannya. Itu yang pertama. Bisa dapat ilmunya, bisa mendapatkan pemahaman yang benar terkait masalah tersebut. Sa'ilan lahu bi husni adabin wa lutfi ibaratin. Ya, sehingga dia bertanya kepada syekhnya dengan adab yang baik dan dengan pilihan kata yang bagus. Maka ini adalah adab yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu ya, yakni menggunakan bahasa yang baik kepada syekhnya atau ustadznya atau gurunya. Ini adalah suatu yang penting, dan kita lihat ini ketika kita mempelajari bidang ini, adab gitu ya, mempelajari kitab seperti ini. Inilah yang dimaksudkan oleh para ulama, seperti perkataan Muhammad bin Sirin rahimahullah. Beliau berkata, kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilm. Mereka yakni para ulama generasi terdahulu itu mempelajari al-hadya yakni adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Jadi jangan cuma sibuk dengan hafalan, kemudian kaidah, belajar nahwu, belajar sharaf, tapi tidak memperhatikan masalah adab. Ini akan menjadi yakni sumber kegagalan. Sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahi, wa adamul adabi unwanu syaqawatihi wa bawarih. Ya, adab seseorang itu adalah kunci ya sa'adatihi wa falahi, kunci kebahagiaannya dan kunci kesuksesannya. Sedangkan ketika dia tidak memiliki adab, maka itu adalah kunci yang bisa mengantarkan dia kepada ya syaqawatihi wa bari, penderitaan dan yakni kegagalan. Baik, kita demikian yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Ini sudah ada pertanyaan ya, kita bahas satu saja pertanyaan.
Tapi kalau misalkan murid ini punya kesalahan dengan ustadznya dalam masalah kajian nggak datang-datang, yakni mundur tanpa berita, gak usah disingkat, ya jelek sekali singkat aja, mundur tanpa berita, maka ya minta maaf langsung. Baik, jangan kemudian tanpa merasa bersalah tiba-tiba muncul lagi, yakni seolah-olah tidak ada masalah. Antum dari kemarin-kemarin kemana? Begitu ya. Baik. Ya ini ketika majelisnya itu di absen, betul ya? Ketika majelisnya di absen, kemudian ada orang yang sudah ada peraturan kalau ada uzur tuliskan uzurnya, kemudian tidak menuliskan uzurnya sama sekali. Ini tentunya pelanggaran. Baik. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.